Iyalah, kan Yesus kan ngusir setan dari babi. Oh, Banyak jadi itu. babi. Oh, jadi Legion, yes. legion, Kak. Jadi iblis menyewa beko bersama sopirnya, sopirnya babi. Iya, Oke. Tuhanmu duduk di mana? di depan lah. Oh, di Di depan. Japa Beko itu, cangkoannya itu apa namanya itu? Di depan. Di depan lah Iya, dia di depan. duduk. Orang Iya. dia di depan kok. Mana pernah dia di belakang? Di depan lah Jadi dia. babi yang nyetir, Tuhanmu di depan. Iya. Setan di belakang kena kentut Iya, lah. iya, iya. Tapi kan ada tempat duduknya cuma satu, Bang. Beko itu. Iya, Yesus di depan di cangkoan itu gitu loh. Apa yang Oh, tanah itu? oh yang di Ah, tawa lagi. Jadi Yesus ada. Inilah maunya kau ya, berketak-ketak aja kau ya. Oh, jadi Yesus di depan situ. Oh, Iya, jadi kita di depan. Dia oh, kan jadi nomor bekonya satu. itu kan menghadap ke atas dong supaya Yesus bisa duduk dengan nyaman ya. Iya, dia Oh, tinggi, oke, oke. dia di depan. Ah, Ya. harus yang pertama lah dia. Orang Oke, dia oke. jago, dia hebat. Karena iblis di belakang itu lu itu kena kentut aja itu iblis Iya, itu, iya, nggak iya, ada iya. apa-apanya itu. Anggaplah kira-kira perjalanannya kurang lebih berapa jam ya Bang kira-kira ya perjalanannya ya? Kalau kita tahu dulu kan zaman dulu kan jalan belum bagus. Siapa kita perkirakan lah 2 bulan, pas 100 hari gitu. 2 bulan perjalanan naik beko. Iya, naik beko. Buset. Ada Yesus Tuhanmu, ada babi, ada iblis. 2 bulan perjalanan. Nggak dicari tuh orang tuanya Tuhanmu tuh. 2 bulan hilang. Cari lah, Cari. bukan tembak lagi. Hah? Gimana Bang ini? Nggak dicari 2 bulan lo lama lo itu. Iya, namanya dicoba, ya lama lah. Hah? Mana ada pencobaan sebentar. Gimana ini Bang? Abang Lama ngerti loh itu. nggak tentang pencobaan? Ya kan dibawa sama beko Bang. Iya. Perjalanan jauh loh itu. Iya, karena dia dicoba biar tahan lapar dia. Kan dia kan akhirnya kan dia lapar. Kenapa lagi mengecil suaranya ini? Akhirnya kan dia lapar. Yesus akhirnya kan lapar. Nah, disuruh batu Oh bikin lapar roti. mampir di warung. Hah? Mampir di warung makan. Di sana nggak ada warung makan, namanya padang gurun. Nah, apanya bang ini? Terus katanya lapar. Tadi makan apa? Bang, jangan menambah apa yang tertulis bang. Saya kan nanya. Iyalah nggak ada itu, nggak ada ruang nasi di Ya sana. kan Tuhanmu lapar nih makan di mana? Namanya puasa 40 hari 40 malam. Oh puasa. Makanya bang kalau ngomong dari kelas 1 dulu baru kelas 6. Oh dia puasa. Ngomong dong kalau puasa gitu loh. Aduh, gak tahu. Ternyata dia puasa gitu ya. Nah Iya. sampailah di gunung nah. Ini mau ditutup nih. Sampailah di gunung. Iya, Turunlah mereka dari beko. iya. Bersoal jawablah dia kan gitu ya. Tanya jawab. Kata iblis nih. Yesus. Kenapa lu? Kata Tuhanmu nih. Bahasa Jakarta, bahasa Indonesia itu. Kenapa lu? Kenapa kau gitu? Ya ini kan dipermudah Bang. Nggak mungkin lah bahasa Betawi di sana. Oh, itulah. Ya bahasanya Yesus lah sama iblis. Mana gua tahu. Apa tahu abang tahu bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesia. Atau abang tahu bahasa aslinya apa dipakai di sana? Ya bahasa Indonesia kita buat, kita orang Indonesia. Ya udah bahasa Indonesia aja. Kata iblis, Yesus, kau lihatlah seluruh kerajaan dunia ini kan gitu ya. Ah, Yesus lihatlah, ush, kerajaan dunia dilihat semua. Kan itu termasuk dilihat kerajaan Majapahit gitu ya, kerajaan Roma. Wih, bangga sekali kata iblis. Kata iblis gini, Yesus, apa? Kalau kau mau menyembah diriku Yesus, ku kasih kau seluruh kerajaan dunia ini gitu kan. ya betul. Nah, kata Yesus, wih mana mau gue menyembah iblis, kata Yesus kan gitu. Mana ada? Nah Yesus berkata, enyahlah kau iblis, enyahlah kau dari hadapanku, hanya kepada Tuhan saja kau harus menyembah. Ternyata waktu itu Yesus bukan Tuhan, bukan menunjukkan dirinya disembah, ada Tuhan lain. Hore, hore. Bang, Ya, dengar yang ini. ya gimana Bang? Satu-satunya yang disebut Tuhan di dunia ini manusia siapa? Tapi Yesus waktu itu dia nggak mengakui dirinya Nggak, Tuhan loh. jawab dulu. Manusia satu-satunya yang disebut Tuhan di dunia ini siapa? Nggak ada Bang, cuman halu doang. Toh kalau ada manusia adalah Tuhan. Halu itu, Abang mau ngelak lagi. halu itu.
Halo Bukan lebih itu. banyak Islam di dunia ini daripada orang Kristen bang di dunia ya. Bukan lebih banyak Kristen. Halo itu bang, Ya, kalau halo itu bang, kalau di dalam Bible-mu ini, sekolah yang kamu dulu bikin nih. Langsung dipotong-potong, nggak enak diskusi sama abang. Nah memang kau harus diedukasi bang, kau karena kau blow on Orang lagi soalnya. ngomong pun dipotong-potong. Percuma kau Daripada abang ngomong, pintar. bahasanya kau blow on. Abang nggak pintar-pintar nanti kalau aku dipotong ngomong. Bahas Dengar hukum dulu. Taurat bang. Satu-satunya manusia yang disebut Tuhan di dunia ini siapa? Nggak ada Jawab. bang, nggak ada. Jawab. Nggak ada manusia disebut Tuhan, nggak ada. Enggak, oke. Satu-satunya manusia yang disebut orang Kristen di dunia ini siapa? Itu salah terjemah, nggak ada. Dengar dulu. Satu-satunya tuh manusia yang disebut Tuhan di dunia ini disebut orang Kristen siapa? Bukan begitu pertanyaannya. Siapakah yang blow on sebenarnya mengatakan manusia itu Tuhan? Pertanyaannya Abang ini begitu. Pikiranku kacau balau. Karena anak orang lu Udah bilang enak pun aku Tuhan. disampan, udah enak pun aku disampanku. Abang goyang-goyang aku ya. Soalnya anak orang lu bilang Tuhan. Apa dasar abang ini tukang goncang ini? Aduh. Original Iblis tesnya itu Koreas kerjanya membunuh, mencuri, bang. membinasakan bang. Jangan binasakan aku. Gak mampu abang Memang abang ini abang ini udah tua masih didoktrin, nggak mau pakai akal sehat bang. Satu-satunya yang disebut Tuhan manusia di dunia ini siapa? Kagak ada, dia kagak ada, Ayo. kagak ada. Agak Awal ada. Bible Agak nongol di ada. Indonesia, awal Bible nongol di Indonesia itu. Sejarah membuktikan. Awal Bible nongol di Indonesia, pertama nongol di Indonesia terjemahannya itu kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Pertama masuk Biblemu di Nusantara dibawa oleh Belanda yang bawa, terjemahannya itu kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Nanti setelah Belanda kabur di sini, LAI merubahnya menjadi kamu memanggil guru dan Tuhan. Artinya kau ini korban terjemahan orang tol. Gitu loh. Jadi makanya kau orang tua, udah tua masih mau dibego-begoin oleh LAI. Kamu memanggil aku guru dan junjungan, Yohanes 13:13. Kenapa berubah di zaman modern menjadi kamu memanggil aku guru dan Tuhan? Padahal original tesnya itu Kurios, bukan Theos, bukan Arkontas. Makanya jadi orang tua kamu itu otaknya dimatikan oleh terjemahan. Yang penting imani saja perpuluhan lancar. Makanya bodoh itu jangan dipiara. Ayam yang dipiara nelor, udah tua masih terdoktrin, nggak mau pakai akalnya. Terima kasih, dilanjut lagi Bang Dalbo, saya ngopi dulu. Masih mau kau datang besok? Orang jelas Bible masuk Nusantara, dibawa penjajah oleh Belanda. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Coba aja buka Bible yang dulu-dulu sebelum modern. Kamu memanggil aku guru dan junjungan. Kamu memanggil aku guru dan rabi. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Nanti datang Ledecker dari Belanda, merubah Tuhan menjadi Tuhan. Diperkuatlah di sana Yohanes 13:13 dirubah. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Padahal original teksnya adalah Kurios. Kamu itu orang blow-on, gak mau belajar. Korban terjemahan. Makanya kalau blow-on itu jangan dipiara coy. Anak orang Tuhan. Satu-satunya manusia dipanggil Tuhan adalah Yesus. Yeay. Karena kau robah sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan nafsumu. Makanya saya bilang, semakin lu pelajari Bible dengan jujur, kau berhenti menjadi Kristen. Tapi kalau kau masih menjadi Kristen, artinya akalmu dimatikan. Cukup, imani saja. Terima kasih, sampai jumpa. Masih mau kau datang besok? Lanjut Bang Dalbo. Mana nih? Bang Dalbo, dilanjut. Sudah nangis Bombay dia.
monitor Bang Dalbo. Sudah nangis Bombay juga. Sudah nangis dia bang. Ya, aku tutup dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Mau kemana Bang? Ya itu nangis dia gimana? Nangis anak orang gara-gara gua. Ya nggak apa-apa lah nangis, yang penting gak stroke Bang. Masa iblis membawa Tuhan pakai beko yang nyetir babi? Itu lagi mikir mau mualaf itu bang. Oh tak dimatiin ada aja. Salah juga Pandalbo ini. Pandalbo. Tidur. Ya aku Mana Bang Romo? cek suara saya gimana bang? Bagus, Bang Andi. Lumayan gede ya bang ya. Ya lumayan lah. Bagus. Mantap suaranya Bang Handi. Saya pakai mic murahan bang soalnya. Bagus kok. Cek. Oh ya lumayan gede ya. Ya, bagus. Nggak oper eho-nya bang? Ada? Enggak. Nggak ada. Enggak. Nggak ada ya? Enggak sederhana. Enggak. Tes Hah? coba. Sederhana coba. Tes dulu Bang Andi, coba. Nangis Bombay dia. Ngomong dulu Bang Andi, coba. Saya mau dengerin. Cek 1 2 3. Enggak. Bagus bang, suaranya bagus bang. Cek 1 2 3. Ini enggak ada eho-nya ini kayaknya. Ada eho-nya gitu. Ada sih tuh enggak terlalu kencang. Sederhana aja Bang Andi. Merdu suaranya. Bagus lah. Pokoknya bagus. Oke bang. Itu bukan mic murahan itu Bang Andi. Ada mic ini saya beli 60.000. Masa 60 begitu? Bagus dengarnya Bang. 60.000 ini. Nggak percaya saya 60.000. Serius bang. Bagus. Ntar dulu ya bang, aku ganti kabel dulu bentar. Siap Bang. Siap. Mana suaranya lagi nih si Bang Lomo nih? Bang Lomo, apain lo? Bang Lomo. Apa Ngomong bang? dong. Selamat siang. Ya ngomong dong Bang Lomo. Ada Iya. bang, ada. Suaramu bagus kok, ku terima di sini bang. Oh iya, mau saya ngomong lah. Bincang-bincang lah kita. Biar enggak sepi roomnya, nggak ada yang ini. Enggak, tadi kami lawak-lawakan aja di sini bang sama bang. Oh lawak-lawakan. Iya. Nggak apa-apa kalau menurut Abang Lomo. Kirain tadi ada yang terpancing mau naik, upaya nggak ada. Tapi tambah kali ya bang ini hadapi aku loh bang. Bang Romo, gimana tanggapannya apa yang disampaikan oleh Bang Handi tadi? Atau Ya, jangan-jangan biasa. tadi Miot itu kabur lagi, nggak dengerin. Biasa aja bang. Ya, Tapi dia tahan loh dia ngadapi aku. Dia orang iya, gampang. memang harus kita Gentle. sabar Bang menghadapi orang yang hatinya bukan ngeyel, bukan saya katakan. Iya. Tapi ya, gimana lah gitu. Ya, ini memang harus begitu Bang. Orang-orang kita daripada bater musim ini nggak pakai marah, nggak pakai emosi ya, esmosis. Santai aja kita ngobrolnya Bang, kayak begini kan santai, nggak ada yang saling gotok-gotokan kan, ngotot kan gitu, sampai Betul. urat-urat leher itu gimana keluar kayak gede begitu, nggak harus begitulah Bang, santai aja lah kita. Apa benar kan Kristen ya? Karena bagi saya bang, Dulu, Bang. Bang Lomo, Anda benar karena bagi Kristen? saya, Anda benar karena bagi Kristen? saya ngapain lagi itu diperdebatkan? Kan udah final, lakum dinukum aliyadin, kan udah final. Ngapain lagi? Aliadin, bukan Aliadin, Waliadin Bang, bukan Aliadin. Aliyadin ya. Kalau salah sikit nggak apa-apa lah namanya. Yang penting beko udah dibalikin belum tuh beko? Udahlah bang, lah itu aja pun dipersoalkan. Iya. Ngapain lagi diperdebatkan yang dua agama itu? Kan udah final itu. Baru gua dengar hari ini beko disetir oleh babi.
Udahlah nanti jadi viral lah bang, ini ada aja. Enggak lah, enggak viral juga. Kok ngapain harus viral? Kami Viral ngomong tuh, itu hai. benar. Bang, tapi Maksudnya- kalau aku upload di YouTube ini abang tanggung jawab ya, bukan salah gua ya. Nanti pergi pula abang nanti ke rumpak bom ke rumah siapa? Ada si Loma bilang bawa beko di sister babi. Ya, macam aja, Bang. Yesus di depan. Ada. Udah lalu lupakan lah itu banyak kali gaya. Maksudnya Bang Andi itu meluruskan pemahaman Bang, bukan dikatain. Enggak, maksudnya Bang Andi meluruskan pemahaman, maksudnya mana kira-kira yang benar nih, gitu loh. Gitu maksudnya Bang Andi. Itu cuman bahasa kiasan aja loh, gitu. Jangan tanggapin ini. Cuma biasa kiasan. Kan banyak katanya bahasa kiasan di Bible itu katanya. Memang iya bang, perumpamaan. Kalau orang Indonesia itu perumpamaan, banyak kata-kata perumpamaan gitu. Perumpamaan. Berarti perumpamaan agama itu menurut Anda pemahaman berarti perumpamaan juga dong. Bukan. Diumpamakan agama Anda Maksudnya itu. sih, Bang. Artinya keyakinan Anda begitu maksudnya. Iya. Maksudnya gini loh bang, banyak perkataan-perkataan Yesus menyampaikan kebenaran itu melalui perumpamaan gitu loh. Tapi nggak harus Kalau nanti langsung dikatakan seperti ini, banyak orang awam nggak mengerti, itu yang ditakutkan gitu loh. justru harus dipahami dengan jelas Bang. Nggak usahlah pakai kiasan-kiasan begitu alegoris apa. Ya agama itu, pemahaman agama itu harus jelas Bang. Karena menurut Contoh kecil yang disebutkan Yesus tentang perumpamaan. Ada benih yang tumbuh di bebatuan, ada benih yang tumbuh di semak belukar, ada benih yang tumbuh di tanah yang subur. Seperti itu loh bang. Benih itu adalah firman, benih itu adalah perkataan, benih adalah ada orang langsung menangkapnya tapi tidak melakukannya. Itu kan perumpamaan. Ada orang didengar, dilakukan dan diperbuat. Itu tanah yang subur gitu loh, Tapi Bang. begini Bang, memang saya benarkan itu ajaran-ajaran seperti itu. Tapi yang salahnya ini Bang, yang saya nggak paham betul ini, kenapa Yesus jadi Tuhan atau dituhankan? Itu yang jadi masalah. Di Bible Anda Karena Nah, bagi begini kami, Bang, di Bible Anda itu banyak yang bertentangan loh. Yesus mengatakan Yesus punya Tuhan. Yesus mengatakan bahwa dia hanya seorang rasul, utusan, membawa risalah, penyampai firman, pembawa firman. Terus Anda mengatakan dia Tuhan. Kan ini sudah bertentangan Bang. Itu ya, di situ yang jadi bahan perdebatan sebenarnya. Nah itu di situ Bang. karena sudah dicatat, Bang. Maksudnya Karena sudah dicatat. apanya dicatat? Itu Begini dia. catatan apa lagi? Sebelum Yesus lahir, ada malaikat surga berkata begini. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Bukan kami yang mengatakan itu, Bang. Jangan salah paham. Terus Malaikat yang mengatakan itu. Malaikat mengatakan kepada domba-domba itu, penjaga domba. Kalau Ini lagi korban Apa ya, terjemahan. Kalau ini orang-orang awam ya. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya masuk akal nggak Tuhan dilahirkan oleh manusia? iyalah. Hah? Itu terjemahannya salah bang, gue udah bilangin dari tadi. Apa yang lebih hebat kira dari yang memperjagakan sana? Orang itu udah pakar tuh, Bang. Memang harus akal mati ya. Makin memang mati akal nih kalau begini. Mana mungkin manusia melahirkan Tuhan? Ada-ada aja bang ini. Makanya tadi ku bilang, Bang, sejarah Yesus itu di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dulu, baru kelas 6 baru. Ya memang harus bego juga sih kalau jadi Kristen, memang harus bego supaya nggak itu akal jangan dipakai. Pokoknya imani saja gitu loh. Jangan diprotes. Belum lagi apa-apa udah bilang awak dogo. Apa aja Bang. Jangan diprotes, imani saja gitu loh. Yang penting Yesus Tuhan, bodoh amat yang lain kan gitu. Ada lagi ordernya, ada yang naik. Belum lagi apa-apa udah dibilang awak dogo. Cobalah. Maju tat, maju tat. Aduh, Order yang lain. Yang mau dialog. bentar dulu, Tas. Saya mau sampaikan dulu Bang Lomo. Nih Bang Lomo, Pak Lomo. Iya, Kan Bang. begini, Iya, Bang. bagaimana menurut Anda guys, ketika Tuhan Allah itu menyuruh malaikat untuk menemui Maria,
malaikat menyampaikan kepada Maria, "Woi Yesus, Maria, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki." Iya. Bukan dikatakan seorang Tuhan, seorang anak laki-laki. Iya. Nah, kan begitu, Bang. Kita harus baca teks gitu kan yang jelas itu supaya kita lebih paham bahwa malaikat mengatakan anak laki-laki yang bakal lahir dari rahim Bunda Maria. Iya. Berarti itu firman, Bang. Firman itu yang disampaikan oleh kepada malaikat. Kemudian malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Maria. Nah, itu maksudnya, Bang. Oh, gini keterangan yang aku tahu ya, Bang. Begini dia. Ketika malaikat datang kepada Maria, jangan takut Maria. Kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan seorang anak dan berikanlah namanya Immanuel. Di situ harus dipahami Immanuel. Arti Immanuel itu, Bang, Tuhan berserta kita. Iya, Allah berserta kita itu Immanuel, Bang. Iya, Allah Tuhan berserta kita. Ya sementara disitulah disebut Yesus itu Tuhan dan digenapkan lagi sebelum dia lahir. Biar saya Dulu. Silakan. Oke. Sekarang gini, hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Berarti ada berapa Tuhan? Tuhan, Kristus Tuhan. Oke, berarti ada berapa Tuhan? Satu. Loh, kan nanti dia di ayat 21-nya itu, kemudian Tuhan yang lahir itu disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Bukan Tuhan yang disunat, Yesus yang disunat. Di sinilah Bang salah Pak. Yesus Tuhan apa bukan? Hah? Yesus Tuhan apa bukan? Iya, Yesus Tuhan. Tapi yang disunat bukan Tuhan, Bang. Yesus yang Oke, disunat. sekarang Yesus itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Hah? Coba baca ayat 21-nya. Kemudian dia diserahkan kepada Tuhan. Yesus itu diserahkan kepada Tuhan. Makanya saya nanya, ada berapa Tuhan berarti? Ya satu. Loh, kan Tuhan lahir nih. Iya. Terus dia diserahkan kepada Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus. Loh, kan Yesus yang diserahkan. Yang diserahkannya itu kemanusiaannya. Ya, contoh. Kemanusiaannya, Gimana sih? Bang. Begini loh, Yesus Bang. itu Tuhan apa bukan? Tuhan apa manusia Yesus itu? Aduh. Nggak nyampe akal kita Di sinilah perbedaan Jadi pemahaman. Yesus diserahkan kepada Yesus gitu intinya, Bang. Jadi di situ ada dua Yesus. Bukan. Dengar dulu, Bang, ya. Kan tadi kepada Tuhan, kata Abang, Tuhannya yang diserahkan kepada Tuhan, Tuhan tadi kan Yesus. Berarti Yesus diserahkan ke Yesus, kan begitu. Salah lagi. Memang inilah yang disangkal Tuhan Yesus loh. Kalau dia nanti langsung berkata-kata seperti panah, banyak orang nggak mengerti. Makanya Yesus itu selalu berkata-kata melalui perumpamaan. Selalu dia melalui perumpamaan supaya orang bisa memahami. Kalau langsung dia berkata-kata tup-tak, banyak orang nggak mengerti. Makanya Yesus itu selalu berkata-kata melalui perumpamaan. Jadi sekarang saya pakai perumpamaan ya, Bang, biar dapat dipahami ya. Ya Allah. Nah, sekarang saya melalui perumpamaan biar dapat dipahami. Saya percaya kok Abang memang nggak memahami karena Abang nggak di sana gitu loh. Sekarang kita ini, Bang, Abang di seberang sana, aku di seberang sini. Abang sangka itu 91, aku pikir ini 16 gitu loh. Kita kan Kristen 91 itu sama 16. Enggak, kan Kristen itu cuma modal imani mentuhankan Yesus. Cobalah dulu Abang tulis 16. Kalau aku dari sini 16, kalau Abang dari sana 91. Nah, Gitu gini aja. Oke, saya gini aja. Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Kalau Nabi Muhammad ketika diutus mengenalkan Tuhan itu Allah. Kalau Yesus dia mengenalkan Tuhan saya itu nggak siapa? mau membahas ke sana itu, Bang. Saya bahas sekarang kitab saya. Saya nggak mau memahami masalah Kenapa tidak Muhammad. berani Nggak membahas mau ke situ? itu. Kenapa? Jangan, nggak boleh. Kalau Abang mau bertanya Loh, tentang kamu? agama saya, silahkan. Kalau aku Oke, saya nggak mau, mau nanya. karena nanti Isa mau nanti nanya. keluar. Dari tadi aku bilang keluarga aku banyak Islam, Bang. Aku Ya nggak kan mau. saya nanya, ini Saya nanya. takut nanti saya Kalau doain gitu. gini loh.
Kalau Nabi Muhammad ketika dia diutus mengenalkan Tuhan Jangan itu bahas ke Allah sana. Esa. Jangan, tolonglah, Nah, jangan sudah. bahas ke sana. Di Nah, sini sekarang banyak, saya nanya Yesus. di sini Saya banyak nanya keluarga Yesus. aku loh. Gak boleh itu. Bapak Iya, udah loh. aku Gimana Islam, sih? naboruku Apa Islam. hubungannya? Saya nanya, ketika Yesus diutus, dia memperkenalkan Tuhan itu siapa? Menurut Yesus. Maksudnya? Bacakan ayat itu, Ustaz. Yesus kan mengenalkan Tuhan yang benar siapa? Ya Allah, Bapak. Tuhan menurut Yesus itu siapa? Nah, itu ya, oke, menurut terus Yesus. Tuhan itu kata Yesus Allah. Hah? Yesus tidak pernah menyebut Tuhan. Allah. Bapak. Loh, Allah dengan Karena Bapa, Yesus Allah Tuhan. dengan Bapa itu apa? Oke, Di sini sekarang abang ini. salah. Allah dan Bapa itu tunggu dulu, Bang. Mau dialog apa enggak ini? Nah, sekarang Allah dan Bapa itu sama apa beda? Sama. Ya sudah, karena Allah dan Bapa Allah itu kan Tuhannya Yesus. Aduh. Loh, coba kamu baca. Bingung kan? Aku bersyukur, coba kamu baca. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Aduh. Dengar dulu, Bang. Allah dia, Bapa itu Tuhan. Aku ngomong nggak dikasih. Jangan Makanya adu-adu, silakan, coba. Bang. Jangan aku ngomong adu-adu. aku ngomong Udah, pakai udah. Coba silakan, perumpamaan. coba. Kasih Ustaz, kasih Ustaz tadi ngomong, kasih Ustaz. Ya ngomong lah. Silakan ngomong lah. Ngomong lah. Yuk. Karena aku kan panutanku kan Tuhan Yesus. Jadi aku pun harus pakai perkataan perumpamaan ya, Bang. Gini dia. Yesus itu lahir kan melalui roh. Oke. Dia lahir atau dia terbentuk bukan secara seksual gitulah kata kasarnya ya. Dia itu lahir dari roh. Dia menumpang ke rahim Maria jadi daging gitu loh, Bang. Jadi roh tadi jadi Jadi daging. di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Ada dalil. Di mana dalil? Hah? Baca aja Yohanes 1 ayat 1. Iya gimana? Berarti Yesus itu lahir dari roh itu di mana dalilnya? Hah? Yesus itu Di mana kan dalilnya roh. bahwa Yesus itu roh menumpang ke Maria? Itu di mana dalilnya? Wah. Gimana? Aduh. Tunggu dulu, kan saya tadi bilang kan pakai perumpamaan ngomongnya. Kan saya sebelumnya kan saya sudah Kita ini bilang. pakai dalil saja, jangan pakai perumpamaan dalil. Ayo. Ini bicara konsep ketuhanan, bukan perumpamaan, Bang. Masa konsep ketuhanan pakai perumpamaan-perumpamaan? Kan saya Kecuali bilang tadi kalau nanti saya langsung seperti Panah mengatakannya, abang nggak paham gitu loh. Karena saya tahu. Loh, saya abang tidak paham melalui itu. ini Gini, masih Bang. lemah, gitu loh. Saya tidak akan paham kalau pakai ajaran Kristen. Kalau pakai ucapan Yesus saya paham. Yesus, kamu tuh siapa? Utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Siapa yang mengutusmu? Allah Bapa. Matius 11. Terus di mana Bapa itu? Di langit. Ya, Matius 18:19. Seperti apa dia? Kamu tidak bisa melihatnya. Enak. Kalau nanya ke Yesus enak jawabannya Yesus. Nah, kalau nanya ke Kristen ini ribet. Emangnya abang percaya sama Yesus? Iya, percaya. Katanya Yesus dia utusannya Allah untuk Israel. Coba dulu katakan begini. Aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nggak bisa, Bang. Udah ada dalilnya itu. Kenapa kalian percaya Itu Yesus? dah. Tunggu dulu, Bang, tenang. Tadi abang Gini. bilang percaya sama Yesus. Iya, kalau saya disuruh mengaku, coba katakan Yesus itu Tuhan. Loh, gak ada dalilnya saya nanya ke Yesus, tidak pernah dia ngaku Tuhan. Masa saya harus percaya? Barang siapa percaya Tuhan, Oke, kata Tuhan ya, oke. dia akan melakukan. Barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus. Yesus percaya sebagai Ayo, apa? siap ngomong, udah di- Tunggu dulu, Bang, tenang, ini pakai dalil. Oke, gantian kita. Barang siapa yang percaya kepadaku, oke, Yesus percaya sebagai apa? Utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6. Kalah. Enak kan? Terus yang kedua, percaya kepada kamu sebagai apa lagi Yesus? Ini masa Alkitab luar Sebagai biasa. nabi. Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Jadi tidak ada mengakui dia sebagai Tuhan, itu gak ada dalilnya. Ngapain saya akui?
Ayo. Enggak. Ketawa. Kenapa kamu ketawa, Bu? Ini data, ini datamu loh. Kalau dibuat datamu. orang ini buat masalah kita, bah. Iya, jempol lah orang ini. Ya makanya jempol kan lah. saya bilang kepada orang-orang, kalau kamu ingin tahu ajaran Yesus yang sebenarnya, jangan nanya ke gereja-gereja pendeta-pendeta. Mereka gak tahu. Langsung ke Yesus. Wah, mantap. Mudah, Ada Yesus. orang ini masalah kita. Ya Bah. makanya. Kalah, wah. Gimana sih? Bang. Awak pengurus gereja kalah, wak, sama orang Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu, Ya Bang. kalah. Mana ada orang gereja tahu. Tapi gini loh bang, Gimana? aku bilangin gini lah ya. Saya Nah, jempol abang mengenai Alkitab. Tapi kalau abang lebih paham mengenai Alkitab, baca perikopnya. Jangan satu ayat aja. Nah sekarang coba kamu baca perikopnya bahwa Yesus itu Tuhan. Baca dengan perikopnya yang mana? Silakan. Iya, yang maksudku, abangku jempol lah mengenai Alkitab. Tapi yang Loh, nasihat, kamu bilang nyuruh tak. saya pakai perikop. Kalau biar lebih sekarang mantap. coba biar kamu lebih mentuhankan mantap. Yesus pakai perikopnya. Biar lebih Coba mantap. tunjukkan Baca dalam dulu Biblemu perikopnya. perikop tentang pernyataan Yesus adalah Tuhan. Itu permintaannya Ustaz Tata. Silakan tunjukkan. Karena di dalam Alkitab itu bang, setiap ada persoalan, setiap ada pergumulan, ada perikopnya. Contoh tentang perkawinan, tentang membayar pajak, tentang Oke, coba ada di tentang situ, perkawinan Bang. di mana? Tentang Jadi perkawinan kalau itu di abang- mana? Kalau abang nanti ambil satu ayat berlawanan dengan perikopnya. Oke, sekarang kamu jelaskan beberapa ayat tentang perkawinan. Gimana coba? Sama nggak dengan yang dilakukan Kristen? Coba. Sama lah. Ya silakan coba. Mana dalilnya dalam Bible? Buktinya nggak pernah Kristen melenceng. Kurasa lebih banyak orang Muslim melenceng. Nah daripada iya, Kristen pernikahan dalam Kristen di perkawinan. gereja itu ada di mana dalilnya? Kalau Surga Islam bukti. kan ada dalilnya. Dengar dulu. Jadi lah orang aku nikah ngomong. itu Aduh. sah dalam Islam kalau memenuhi rukun 5, mempelai 2, wali, saksi, ijab, kabul. Nah kalau Kristen coba. Nggak derima awak ngomong. Lah yang enggak Kalau kamu kan masalah- tadi jelas di dalam Alkitab Nggak itu usah lah tentang besar kali perkawinan. suaramu bang. Aku aja orang Batak nggak besar suaraku ah. Oke, silakan coba. Saya minta pernikahan di dalam Bible, silakan tunjukkan. Iya, dengar dulu ya. Kalau masalah pernikahan atau masalah perkawinan, kalau memang abang nggak setuju perkawinan Kristen sama di dalam Alkitab, ya abang berarti kan nggak setuju ajaran Kristen sama ajaran gereja, kira-kira gitulah ya. Survei membuktikan bang, lebih banyak orang Muslim rusak masalah rumah tangga daripada orang Kristen saat ini. Di mana? Lo kamu coba Survei kalau di membuktikan, Brazil, lebih banyak orang saya nanya, Islam rusak kalau di rumah Brazil, tangganya di daripada Argentina Kristen. yang rusak rumah tangganya itu orang Islam apa orang Kristen kalau di Brazil? Kalau abang nggak setuju ajaran Kristen sama Bible, Yang rusak rumah tangganya itu kamu contohkan di Indonesia. Tunggu dulu gantian, tenang gantian. Siap Pelan-pelan. ngomong udah dibantah. Maunya Ya ditanya. enggak satu-satu dulu. Coba, kalau di Brazil yang rusak rumah tangganya itu Islam apa Kristen? Aku nggak ke Brazil, di Indonesia ini aku bilang. Loh, kamu Jangan kita contohkan kira-kira di negara Indonesia. orang. Jangan kita Yang kira-kira rumah orang. tangganya Nanti di mana orang Indonesia nanti lebih dibom banyak kita nanti. Muslim. Jangan kita Oke, kira-kira sekarang orang udah. bang, nanti dibomnya kita dibom kita nanti. Kita Nggak usah curhat. Nggak usah curhat. Di mana ayat pernikahan dalam Bible? Silakan. Kalau abang tidak setuju ada pernikahan. Di dalam mana ayatnya dalam Bible tentang pernikahan? Kalaupun tidak ada, tapi lebih banyak orang Muslim yang rusak rumah tangganya daripada orang Kristen di Indonesia. Paham? Di mana ayatnya pernikahan di dalam Bible? Ayo silakan. Itu ada pertanyaanku nggak bisa dijawab. Apa yang kamu Kan tanya? kok kawin cerai sedang itu ku aja itu ku. Oke, sekarang kawin cerai, perzinahan, kawin lagi porno. suaminya, abang tahu. Kalau Itu ku di perzinahan, keluarga ku, itu perceraian, namanya sih. Aduh. porno itu di mana yang banyak? Islam apa Kristen? Film-film porno Lagi itu. cerita. Tadi masalah perkawinan ada porno-porno. Gimana sih? Loh, Itu iya, gua, yang itu terbesar gua, coba ada sekarang juga gini. aku Muslim. Porno terbesar, pembunuhan terbesar, Islam apa Kristen? Kristen pun nggak apa-apa lah. Kenapa rupanya? Ya sudah. Tapi survei membuktikan lebih banyak keluarga Aku orang Muslim sendiri. yang rusak daripada orang Kristen. Iya Jadi kan? di mana datanya? Coba di mana datanya? Buka aja sendiri. Di mana datanya? Buka aja Hah? Google.
Ya oke, silakan buka. Ya, tentang Siapa rumah bisa tangga, buka? Coba. tentang rumah tangga. Kalau orang Kristen jarang, kalaupun ada itu yang melanggar. Loh. Oke. Kalau orang Islam, Emangnya ada cerai dalam Kristen? ada yang 3 kali kawin kok, ada yang 4 Nah, kali. saya nanya, ada perceraian Orang nggak dalam Islam itu Kristen? banyak, istrinya 4, kali 2 1 orang udah 8. Oke, di dalam Bible, tapi anaknya pun 2. Oke, di dalam Bible Makanya kalian, ada nggak? makanya kalian mayoritas Indonesia ini karena kalian kau cerai banyak Saya, anak. saya adu dalil kamu kalau berani. Mana Kristen yang berani adu dalil? Dengar dulu. Bukan karena agamamu kalian banyak di Indonesia ini, karena kawin cerainya kalian banyak di Indonesia. Tahu? Udah, kita pakai dalil, ayo. Banyak kali Kamu kayak berani nggak pakai dalil? Ustadz kau tapi nggak tahu Oke. apa-apa. Sekarang gini, poligami di dalam Bible itu banyak, Bang. Tapi kamu tidak tahu. Nanti kalau dijawab Karena para nabi itu poligami. Ini loh di kitab kamu. gara-gara bisa Abraham istrinya 3. Dengerin. ngomong jangan kau aja. Dengerin. Pak Lomo, dengarkan Pak Lomo. Kalian aja yang ngomong, nggak pernah kalian dengar aku ngomong. Iya, habis ini pakai dalil kamu. Ini loh. Abraham istrinya 3. Kejadian 11 ayat 2. Kejadian Jangan 11 pergi ke ayat 2. Abraham dulu, jangan pergi ke luar negeri. Udah pergi ke Yakub, Abraham lagi, udah ini pergi ke kitabmu, luar negeri ini lagi. kitabmu. Indonesia ini lo kita bahas, biar kitab kamu. bagus. Ini kitab kamu. Iya. Yakub Nanti kalau saya, istrinya Pak. 4. Ya, namanya Lea, Rahel, Bilha, dan Jilpa. Mana dalilnya? Kejadian 29:31 sampai 32. Kejadian 30:34 sampai 39. Esau istrinya 2. Dari tadi aku udah Musa bilang istrinya abang 2. Kitab mantap Salomo kali. istrinya 1000. Kalah aku abang, Nah, aku mengenai Alkitab makanya. sama abang. Aku Makanya itu. kalau kamu mau belajar ajaran Yesus, jangan ke pendeta, ke tahta. Pendeta Ya, nggak mau- mungkin paham itu. Iya mau belajar aku sekarang sama abang. Coba. Mau belajar aku sekarang sama abang. Nah, silakan. Abang tadi ngomong tentang perkawinan. Ini aku tanya. Ya. Karena abang kan pakar Alkitab. Ya. Abang bilang orang Kristen tidak sesuai ajaran di Alkitab sama di Kristen mengenai perkawinan, kan begitu. Itu tadi abang bilang kan, mana ada ajaran perkawinan di Alkitab, itu abang bilang kan. Ya, coba. Iya, nggak Gimana? ada. Sekarang aku tanya abang dulu, yang lebih banyak kawin cerai di Indonesia ini Muslim apa Kristen? Oke, di Indonesia yang paling banyak Kristen apa Islam? Aduh. Gini, biar saya jawab dulu, Ustaz. Saya jawab. Ya enggak, Pak tunggu dulu. Lomo. Dia mencontohkan di negara Islam. Nah, saya nanya di Brazil. Di Brazil itu yang kawin nikah perjinahan yang banyak Islam apa Kristen? Jangan dulu keluar negeri, abang ini udah dibilang dari tadi dibawa Nah, itu kamu nanti kita. mencontohkan. Contoh. Kamu Anda kan mencontohkan di mengambil negara contoh yang mayoritas Indonesia. Islam. Indonesia ini dulu kita bahas biar, Iya, biar, iya, saya biar lebih buktikan. baik ke depan. Biar Gimana lebih baik kalau ke seluruh depan. dunia? Indonesia ini dulu kita Gimana? bahas. Gini aja, enggak usah nanggung di seluruh dunia ya. Ajaran mana yang bejat? Gimana? Udah keberani Ayo. dunia lagi. Ngapain di Indonesia? Wong Indonesia ini mayoritas Muslim. Nah sekarang satu dunia saja. Kenapa mayoritas Perjinahan, Muslim Indonesia? peminum homer, pembunuhan. Aduh. Hah? Kenapa Apa? mayoritas Muslim Indonesia? Aku tanya lu. Kalau mau bahas kayak gitu, jangan nanggung-nanggung Indonesia sedunia saja. Gimana? Gak usah Indonesia ini dulu kita bahas biar lebih baik ke depan. Kamu mencoba kalau cuma Indonesia, kita tahu memang mayoritas Muslim gitu loh. Iya kenapa mereka jadi mayoritas? Aku tanya dulu. Karena kau cerai kami banyak anak di sana 20. Izin dulu, Ustaz. 4 kali 3 udah berapa? Silakan sebutkan di mana. Bisa 4 Saya kali jawab. 3. Kita berdasarkan Indonesia. Kalau Kristen cuma satunya bisa, nggak Udah, boleh Bang. 2. Intinya Kristen itu paling takut. Udah gini. Aduh. Intinya tidak Aku ada kalau Kristen yang terjepit berani dialog. nangis. Udah. Bang, gini loh, Saya Bang. jawab, Pak. Intinya Saya jawab. tidak ada satupun Kristen yang berani dialog pakai data. Aku tanya dulu bang, Islam banyak di Indonesia ini bukan karena agamanya. Saya karena mau kawin dialog, cerai. berani nggak? Saya mau dialog pakai Aduh. dalil, ada yang berani? Berani apa enggak? Masa Ustadz begini ngomongnya? Saya nanya, mau dialog pakai dalil siapa yang Kalau berani? nama di sini tahta, namanya tahta di Iya, sini. Ustaz. tapi Ini ngomong- Bang. Bro, dengerin Saya dulu. mau jawab pertanyaannya. Ya, saya jawab. Sekalian kita bahas lagi BT pernikahan, kebejatan moral itu mulai adanya ajaran Kristen gitu.
berhala itu karena Kristen. Lagi bete itu Kristen. Satu-satunya agama yang melegalkan Lari lagi lagi ke bete. sana. Sebentar. Satu-satunya agama yang menghalalkan lagi bete itu cuma Kristen. Satu-satunya agama yang menghalalkan poliandri itu cuma Kristen. Satu-satunya agama yang memperbolehkan manusia menikah dengan binatang itu cuma Kristen. Kebejatan itu mulai adanya orang-orang Kristen. Hidup tidak ada yang namanya aturan. Betul kata Pak Tahta tadi, wajar di Indonesia itu banyak kawin cerai karena mayoritas Islam. Sekarang kita bandingkan dengan Amerika. Banyakkah di Amerika yang mereka punya anak tetapi mereka tidak ada yang sama sekali menikah? Banyak, Pak, di Amerika. Agamanya apa? Kristen itu. Ya. Mayoritas Kristen itu melegalkan yang namanya lagi bete. Beliau sangat jijik sama ajaran poligami, tetapi beliau tidak sadar kalau beliau mempoligamikan Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Burung. Mereka mempoligamikan Tuhan. Ajaran para nabi semua mengajarkan poligami, tetapi tidak ada satupun ajaran para nabi untuk diajarkan mempoligamikan Tuhan. Tidak ada. Ya, Tuhan itu satu. Jangan sampai dipoligami menjadi tiga. Silakan Bang Andi. Jangan dibahas. Bang Andi, silakan. negara Dengerin ya. lain lah. Dengerin dulu, Negara Bang. kita lah dulu kita bahas. Iya, cek, dengerin dulu ya. Indonesia aja dulu ya, baik. Iya, itu baru mantap. Aku setuju. Iya. Biar lebih baik ke depan. Iya, nggak apa-apa. Biar bisa nggak ada tutup mulut dulu. Ya gini ya, kalau di Indonesia itu mayoritas Islam. Bercerai dalam Islam itu tidak melanggar hukum dan tidak melanggar syariat agama. Nah, Diam dulu. Ada syarat-syarat iya, tertentu. kan kok setuju. Ini saya lagi ngomong, dengarin dulu. Habis ini Anda yang bantah nanti. Oke lah. Oke. Ya, jadi umat Islam itu boleh bercerai. Ada syarat-syarat tertentu kan begitu. Di surat buku nikah itu ada di situ. 3 bulan berturut-turut tidak diberi nafkah lahir batin boleh bercerai. Itu satu ya. Jadi anggaplah umat Islam ini tingkat perceraiannya di Indonesia menurut Anda banyak. Karena memang mayoritas Islamnya. Kita ke Kristen. Kristen juga ada yang bercerai. Tapi Kristen itu bercerai harus melanggar Bible. Karena menurut Bible, orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau ada bercerai melanggar Bible. Betul. Ada syaratnya, dengerin dulu. Ada syaratnya Kristen boleh bercerai. Ada 2. Pertama adalah harus ada yang berzina. Baru boleh bercerai di Matius 19 nomor 9. Boleh bercerai tapi salah satunya harus berzina. Terus kemudian kalau dia menikah lagi, dia berzina selamanya. Jalur alternatif yang kedua, maut yang memisahkan. Baru boleh bercerai. Jadi itu perbedaannya perceraian dengan ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Mudah-mudahan Anda pahami bahwa kalau ada Kristen bercerai, syaratnya harus ada yang berzina salah satunya. Oke, paham sampai sini? Aku jawab ya, Pak. Ya, silakan. Oke. Betul ya Bang lagi. Saya setuju. Tapi ada yang salah, Bang. Setuju kok salah? Betul yang Bang bilang itu. Ada yang salah. Bukan benar semua maksudku. Gini dia. Tidak boleh lagi kawin kalau sudah bercerai. Kalau sudah bercerai karena zina, bukan disuruh kawin lagi. Bercerai, tidak boleh lagi bersatu mereka. Tapi salah satu yang baik, yang sudah berzina jelas kawin lah. Yang tidak berzina nggak boleh kawin lagi, Bang. Oke, baik. Itu Tapi nggak kita disuruh lihat. kawin lagi. Oke. Perbedaannya, dengar dulu. Abang tadi ngomong. Ya, silakan. Diam. Di situ abang salah tadi sedikit. Tapi kalau penjelasan abang itu udah mantap kali. Tapi yang salah sedikit. Orang yang sudah kedapatan berzina itu kan sudah kawin. Yang tidak berzina ini nggak boleh kawin lagi. Makanya Kristen di Indonesia ini. Nah, ini seperti salah yang abang semua ini bilang. pernyataannya. Kalau Salah ada semua yang itu. berbuat itu, Pak, dia salah semua melanggar itu perkataan Bibelnya. itu, salah. Biarin aja, Pak. Habis ini kita hajar, Pak. Biarin aja dia ngoceh dulu. Orang salah sih. Lanjut. Mantap kali penjelasan abang itu. Kalau ada pun orang Kristen yang melakukan itu yang melanggar Bibelnya. Mantap. Oke, baik. Aduh. Cukup? Udah lanjut. Oke, baik. Artinya hanya Kristen ladang di Indonesia yang banyak melanggar Bible-nya. Kenapa?
Karena mereka Kristen ini juga banyak yang bercerai. Artinya mereka ini kalau bercerai pasti salah satunya ada yang berzinah. Karena tidak boleh Kristen bercerai itu kalau tidak berzinah salah satunya. Dan kalau mereka menikah lagi, dia berzinah selamanya. Kita cek fakta. Kita cek fakta ya. Islam jelas aturannya boleh bercerai. Bercerai tidak melanggar syariat Islam sepanjang mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh syariat. Kalau Kristen tiap hari melanggar Bible-nya sendiri. Kenapa? Di samping berdosa berzina, melanggar pula. Kenapa? Kita cek. Sesudah dia bercerai, mereka menikah lagi. Pernah ada toko di Republik ini yang nggak usah saya sebutkan namanya. Bercerai menikah lagi. Artis bercerai menikah lagi. Jadi pelanggaran terhadap kitab sucinya nomor 1 di Indonesia adalah Kristen. Paham sampai sini? Silakan dibantah. Ya, saya akui itu, Bang. Nah, diakui tepuk tangan. Yang Diakui. melanggar ya, Bang. Bukan diizinkan. Masih mau kau datang besok? Bukan melanggar ya, Bang. Yang melanggar ya, Bang, bukan yang diizinkan ya. Itu pas. Jadi kalau di Muslim, Bang, di Muslim itu memang dibolehkan bercerai dan bahkan dibolehkan beristri 4. Kenapa? Supaya banyak Islam di Indonesia ini. 2 kali apa? Ya mulai framing lagi nih. Satu rumah tangga 2 kali apa udah berapa? Mulai framing lagi nih. 1 paling banyak 5. Kalahlah kami orang Kristen, Bang, di Indonesia, karena nggak boleh kawin 2 kali, nggak boleh istri 2 orang, nggak boleh istri 3 orang. Kalau Muslim kan bisa, wajarlah kalian banyak di Indonesia ini, Bang. Kami Oke, saya jawab lagi. Ini framing lagi Anda. Kenapa framing? Ya, makanya saya jawab. Dengerin. Hanya di dalam ajaran Islam itu menekankan cukup 1 saja. Di Kristen, di Bible nggak ada pernyataan cukup 1 saja. Mana ada cukup 1 saja? Aduh, kamu ini dengerin dulu. Makanya dengerin dulu saya ngomong. Abang ngomong-ngomong aja. Yes, aduh ini orang. Mana ada disuruh si cukup 1 saja di Islam? Mana ada itu? Ada, Bang. Dalilnya. Mana dalilnya? Coba. Biarlah sekarang beralih dulu ke Al-Quran dulu. Dari tadi Sebentar saya kasih ya, ntar dengerin dulu. Makanya orang kalau ngomong tuh jangan dibantah tuh. aku dari tadi nggak mau ngisi Islam loh, nggak mau aku Al-Quran, nggak mau aku karena di keluarga aku di sini banyak ini ya. Nih dengerin saya bacakan ya dalilnya ya. Dalil ya. An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku terhadap hak-hak anak yatim, maka kawinilah wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Mana 1? Kemudian, orang lagi ngomong kok. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Jadi Islam itu pada penekannya, kalau kamu tidak mampu berlaku adil, kawinilah seorang saja, 1 saja. Jadi 2, 3, dan 4 itu adalah solusi. Nah kalau Kristen, solusinya adalah kita juga nggak bisa menutup mata banyak Kristen istrinya melebihi dari 1. Artinya apa? Kristen itu nggak ada solusi, tapi mereka melanggar apa yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak bisa dipisahkan. Tapi mereka menikah lagi, mereka berzina, kumpul kabo. Kenapa? Karena memang kenyataannya di Kristen itu tidak ada solusi. Ya, jadi sekali lagi, ya hanya Kristenlah yang banyak melanggar ketentuan di dalam kitabnya sendiri. Kalau kami Islam, semua ada solusi. Jadi Anda mau framing bahwa kami boleh menikah supaya menambah populasi? Enggak, bukan itu urusan di sini. Enggak, itu enggak apple to apple. Jelas yang sekarang yang banyak melanggar kitabnya adalah Kristen. Terima kasih. Jelaskan, Bang. Mana di sini Bang. dikatakan kawinilah 1 saja? Itu kan ayat kedua itu. Bang. Ayat pertama berapa? Itu kali orang 24 Tunggu dulu, aku dulu ngomong dari tadi kalian pun. lah kau memahami dalil, Bang. Enggak Coba Ustaz bacain kan An-Nisa ayat 3 Tad. Ustaz Tata, An-Nisa ayat 3 Tad. Ayat kedua yang 1 saja, ayat kedua itu kan. Yang enggak pertama ayatnya diharuskan, apa? Bang. Biarin. Yang pertama ayatnya apa?
Anisa ayat 3, Bang. 2, 3, 4. Itu ayat kedua. Kalau memang kamu tidak merasa adil di dalam 4 ini, kawini saja satu. Bukan berarti satu dikawini duluan. Apa sih Anda membolak-balik fakta loh? Loh, jikalau kamu mau contoh, jika kau anak yatim kawin Biarin aja, memang dia nggak paham, biarin aja, sabar, jangan emosi, biarin. 3, 4. Tapi jika kamu tidak bisa membuat adil, kawinilah satu. Itu kan ayat 2. Apanya bang ini? Kawinilah satu saja. Itu kan ayat 2. Ayat pertama berapa? 4 kan? Sizin Akhiadi sedikit saja nanti. Ya aku silakan. berusaha. Tadi saya mendengar bahwasanya orang Kristen tidak ada yang bercerai. Bohong. Ini menjadi sebuah kedustaan. Di kota Balikpapan, ya, di kota Balikpapan, orang yang mengajukan perceraian tertinggi itu adalah orang Kristen. Itu di Balikpapan. Oke. Ini padahal Balikpapan ini mayoritas Muslim. Tapi orang-orang Manado, ya, pendatang banyak mereka mengajukan perceraian. Oleh karena apa? Suaminya banyak dari mereka pelayaran yang pada akhirnya suaminya itu selingkuh. Ini yang pertama. Terus bagaimana di NTT yang dimana mayoritas Kristen di sana, tentu yang mempunyai banyak perceraian itu adalah orang Kristen itu sendiri. Ya. Nah, terus kenapa tolong di mute. Terus kenapa? Memang betul kalau dikata Islam itu mesti banyak keturunan. Betul. Karena apa? Islam ini agama yang dimusuhi oleh orang-orang kafir. Makanya orang-orang kafir membuat doktrin supaya orang Islam itu mengikuti budaya mereka ataupun rencana mereka, ya, supaya umat Islam itu sedikit. Sehingga negerinya tidak mempunyai tentara banyak. Sehingga dengan mudahnya orang-orang kafir itu akan mengganyangnya. Nah, kalau toh memang, ya, menjadi sebuah kebenaran ajaran Kristen itu, maka Putin, presiden Rusia, tidak akan pernah berkata kami bangga dengan adanya umat Muslim sehingga kami tidak berkekurangan tentara, tidak seperti negara-negara lain. Terus Ramzan Kadyrov juga berkata, ya, presiden Chechnya berkata, sesungguhnya umat Islam tidaklah melampiaskan hawa nafsunya karena birahinya. Oleh karena Islam itu agama yang paling dibenci di muka bumi, sehingga kami mesti banyak. Kalau tidak banyak, maka orang-orang kafir akan dengan leluasa membinasakannya dan membumi hanguskannya. Sedang kami banyak saja, orang-orang kafir itu membantainya. Itu bukti, fakta. Ya, lalu bagaimana cukup Bang Musa, jangan dilebarin ke sana. Tunggu sekejap. Terus di Ambon, ya, Manado, di mana mereka banyak orang Kristen yang paling banyak mengajukan perceraian itu juga orang-orang Manado dan juga orang Ambon. Jadi harus. Sedangkan saya buktikan di Balikpapan saja, ya. Di Balikpapan ini, orang yang paling banyak mengajukan perceraian. Bang Muala. Iya, tunggu sekejap sedikit lagi. Orang yang paling banyak mengajukan perceraian ternyata bukan umat Muslim. Iya, ini sudah sebentar lagi, paling berapa detik saja. Malah bukan umat Muslim yang terbanyak, padahal Balikpapan itu adalah tempat mayoritas di mana Muslim itu berada, ya. Dan Kristen menjadi minoritas. Tapi kenapa mereka yang lebih banyak? Oke, silakan. Oke, sekarang ditanggapi dulu Bang. Anda mau menanggapi dulu, kita adil juga. Ya, silakan ditanggapi, habis ini kita. Aku dulu menanggapi Bang. Ya silakan. Tadi Abang Muala bilang agama Islam itu dimusuhi. Mana ada pernah orang membunuh? Jangan dibelokin, ini bukan membahas permusuhan. Enggak, perceraian. Abang itu yang bilang. Ya udah cukup. Katanya ya jangan ditanggapi itu. Ini topiknya perceraian. Makanya ngomong jangan begitu ngomongnya. Siapa sih yang mau musuh Islam? Ya udah. Mana ada di Indonesia ini? Sekarang Anda orang-orang banyak. Anda sudah atau belum? Abang ngomong jangan begitu. Ya udah sudah cukup. Oke, kita kembali ke topik. Ngomong harus harus data dia. Iya, kembali ke topik. Udah kembali ke topik. Abang bilang tadi Muslim dimusuhi. Kalian yang musuhi kami. Oke, sekarang kita kembali ke topik ya. Oke. Jadi jangan bilang lagi seperti itu. Ya udah. Cukup. Kan kalian yang membom gereja, kalian yang ngusir orang lagi ibadah, kok kalian bilang kami yang ngusir kalian? Banyak kan cerita kau. Ya sudah selesai, kamu diajak diskusi baik-baik. Iya. Si Mualaf ini ngomong jangan gitu. Ya udah diam dulu kau. Makanya takut kalau dialog, takut Kristen itu.
Bukan takut, Bang. Aku Ayo, cuma sekarang kamu meluruskan berani. aja. Berani Kapan kamu dialog dengan rupanya saya pakai memusuhi dalil. kalian? Pertanyaannya, berani kamu dialog dengan saya pakai dalil? Tema Bukan milih takut sendiri. aku, Bang. Ya sudah. Ngomong yang tadi sedikit aja kuluruskan Oke, tadi. sekarang Jangan dialog bilang dengan begini saya ya. lagi. Sekarang dialognya dengan saya. Apa Bahkan temanya? kalian yang memusuhi kami. Ya, masih kok perceraian, memusuhi Pak. Berani apa enggak? Kalian Masih perceraian. Ada kalian musir Ya sekarang gini, bro, kamu Enggak, pindahin Bang. topik. Kami yang musuhi Stop kau. dulu. Jangan dirata kau. Kamu pindahin topik. Jangan bilang ngomong. Kalau mau pindahin topik, ayo. Siapa yang anarkis? Kristen masuk di Indonesia itu dengan anarkis. Ya, Kristen dibawa oleh penjajah itu anarkis, memaksakan orang memeluk Kristen. Kamu paham itu? Banyak juga orang lagi mau membangun masjid juga dilarang. Ya, Anda juga jangan pakai kacamata kuda begitu. Itu bukan bahasan kita. Kalau itu nanti kau nggak kuasai. Ini perceraian gitu ya. Jadi kembali ke perceraian. Islam itu diam dulu. Nanti kalau habis ini, habis ini saya kembalikan ke topik. Saya ambil satu contoh ya. Karena di Kristen itu boleh bercerai. Diam dulu. Ibadah mengapa malah kalian bilang kayak kalian? Jangan nangis. Kali kau ngomong malam. Ya jangan nangis. Aku mau ngomong sama si Malap dulu Diam dulu. Nanti kau kutendang kepalamu nanti. Dengerin dulu. Kembali ke topik. Asih aku ngomong sama si Malap itu udah lurus. Lu diam dulu. Nanti kau bongkar Bible-mu yang mengadakan permusuhan siapa? Yang mengadakan permusuhan itu Bible. Kenapa? Ya udah gue bahas itu aja. Yang arogan itu adalah LAI. Menerjemahkan ya Kristen itu arogan. LAI menerjemahkan kitab sucinya. Dengarin dulu gak? Gantian dulu. Habis ini baru Anda. Saya dulu baru Anda tanggapi. Oke. Saya ngomong juga. Lama-lama gue gaplok kepalamu nanti. Diam dulu. Yang arogan itu adalah LAI menerjemahkan Bible-nya pakai istilah-istilah Islam. Itulah yang mengakibatkan permusuhan. Semua istilah Islam dipakai. Oke. Kalau mau membahas sana nanti kamu nggak punya ilmu. Kembali ke perceraian saja. Jadi jelas ya, Kristen itu boleh bercerai hanya dua pintu keluarnya. Maut memisahkan dan ada yang bersinah. Jadi setiap Kristen yang bercerai melanggar Bible-nya sendiri, pasti ada yang bersinah. Kalaupun tidak ada yang bersinah dia bercerai, artinya melanggar Bible-nya. Sebagaimana dijelaskan, orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Silakan Anda jawab pertanyaan berikut. Kalau ada, saya belum bertanya, dengarin dulu. Habis ini belum kelar. Kalau Kristen itu ada yang KDRT, suaminya mabuk-mabukan, tidak memberi nafkah lahir batin, begitu ya. Anggaplah anakmu ini, mantumu ini, anakmu dipersekusi oleh suaminya, KDRT, dibonyok-bonyoki dan seterusnya. Pertanyaannya, apa solusi yang Anda lakukan sebagai Kristen kalau terjadi KDRT di dalam rumah tangga? Apa solusinya? Silakan. Ya didamaikan lah, Bang. Didamaikan kembali, disatukan kembali. Bohong. Didamaikan. Enggak apa-apa, biarin dulu ya, Aki, jangan dulu. Kalau sudah di aduh. Kau mualaf. Aki, sampaikan saja. Kau nanti kau bilang nanti Muslim. Kalau sudah, dengerin Bang, kalau sudah didamaikan, ya, terus tidak ada perubahan, masih berbuat demikian, solusinya apa? Maksudnya kayak mana? Coba diulangi. Ya sudah diajarin, sudah didamaikan, terus masih dia KDRT, mabok-mabokan, tidak mau merubah sikap sang laki-laki ini misalnya. Apa solusinya buat Kristen? Nggak mau dia berubah gitu? Iya. Ya dipenjarakan lah. Tetap nggak bercerai. Ya dipenjarakan. Iya dipenjara. Iya. Dipenjarakan tapi tetap masih hubungan suami istri. Iya tetap masih, kalau selagi mereka nggak kawin tetap suami istri. Suami istri. Iya. Baik. Artinya misalnya dipenjara 20 tahun. Istrinya menunggu di rumah, tetap dia suami istri, betul? Tergantung istrinya. Boleh menikah lagi dia? Berharap, kalau dia masih berharap lagi itu suaminya terserah. Kalau masih berharap nggak apa-apa, tapi dia nggak boleh kawin gitu loh. Oh, tergantung begitu ya?
Memang itu aturannya, Bang. Oke. Kalau dia lagi masih dengar aku ngomong baru Abang ngomong. Ya silakan. Kalau suaminya tetap di penjara 20 tahun, kalau istrinya itu sekarang istrinya yang kena dipukuli sama suaminya kan. Kalau suaminya itu masuk penjara 20 tahun, ya kalau istrinya mengharap lagi itu suaminya kembali mau baik, itu urusan dia. Kalau dia nggak berharap lagi itu suaminya mau ikut sama dia nggak boleh kawin lagi, istrinya ini nggak boleh kawin lagi. Itu urusan dia. Pertanyaannya bukan di situ, Bang. Itu aturannya. Dia selama suaminya itu nggak meninggal, dia nggak boleh kawin. Oke, pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaannya adalah, boleh nggak ini istrinya mengajukan gugatan cerai? Boleh atau tidak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada solusi, Bang. Memang itu solusinya, nggak bisa. Iya, nggak ada solusi. Dia harus mempertahankan kekudusannya. Apa yang Oke, telah tertulis baik, dalam baik. Alkitab. Jadi kalau ada yang menikah berarti melanggar ya? Ya melanggar dong. Oke, itulah yang saya maksud. Kristen lah yang paling banyak melanggar kitab sucinya. Itu yang saya maksud. Kena kan lu sini-sini. Kena lu. Maksudnya kayak mana? Melanggar kayak mana? Ya lihat saja situasi dan kondisi. Berdasarkan survei. Dari awal. Dengerin dulu, makanya dengerin. Di negara di provinsi atau kabupaten provinsi yang mayoritas Kristen, ya mereka ini kasus terjadi, tidak ada solusi. Iya. Gimana? Aku ya. Itu solusinya nggak boleh kawin lagi. Iya, tapi kalau mereka kawin lagi melanggar, tau? Ya kalau ya melanggar. Nah, sekarang mana hak asasi terhadap perempuan? Tidak boleh menikah lagi, sedangkan suaminya bertindak anarkis demikian. Mana keadilan terhadap perempuan? Ya itu hukumnya tetap menjaga kekudusan. Oh, iya, berarti ini Bible ini menyiksa perempuan, betul? Kenapa menyiksa? Ya itu mengantungan orang kok. Itu ketetapan, Bang. Ketetapan nggak ada penyiksaan. Ada solusi, Bang. Abang aja nggak mau solusinya adalah gini loh, Bang. Solusinya saya kasih tahu gitu, solusi biar banyak Kristen gitu. Kawin lagi, 2 lagi, 3 lagi, biar banyak orang Diam Kristen gitu. dulu, Nanti diam. lahir anaknya Kristen gitu. Bukan itu solusinya. Solusinya adalah paksa orang kawin lagi. makanya dengerin dulu solusinya ada Jadi dua kawin lagi istrinya, tiga lagi suaminya, ada Kristen Kamu lagi, ini ada ngomongnya anaknya 5 lagi, lahir. dengarkan dulu, gantian bicara. Solusinya adalah, Bang, jadi terakhir saya pindahin dulu nanti ya. Solusinya adalah ada 2. Pertama, Masa orang kawin lagi? guys, dengerin dulu, Bang. Habis ini Anda loh. Nanti setelah ada poin baru Anda. Jangan ada poin Anda ngerocos. Anda memang menghindari poin. Diskusi sama Kristen itu menghindari poinnya, asal ngerocos gitu loh. Ada poin baru Anda ngomong, saya lepaskan kok, saya nggak potong gitu loh. Jadi solusi tidak ada dalam hal ini tetap adalah tidak menghormati hak asasi perempuan. Artinya kenapa tidak ada solusinya apabila perempuan KDRT, suaminya di penjara, ya perempuannya tetap dia adalah mempunyai suami, nggak boleh menikah. Solusinya pintu keluarnya berdasarkan Bible harus ada yang bersinah. Nah, kalau boleh saya kasih saran ke Babang. Biarkanlah dia bersinah salah satunya supaya ada pintu keluarnya, boleh menikah lagi, Bang. Tapi persoalannya kalau dia menikah lagi bersinah selamanya. Jadi Anda ini maju kena mundur kena. Inilah Kristen menyiksa. Bible-nya menyiksa kepada Kristennya sendiri. Silakan. Kok jadi abang yang ngatur? Ya saya kan cuma kasih solusi berdasarkan data. Silakan bicara. Iya. Kok jadi abang yang ngatur gitu? Udah itu solusinya kok. Memang nggak boleh menikah lagi. Emang nanti kalau udah menikah, istrinya 2 lagi, 3 lagi, lahir nanti anaknya Kristen gitu. Kami nggak mau seperti itu. Kami nggak mau jadi orang munafik. Supaya banyak Kristen di Indonesia ini gitu. Kami nggak mau. Tahu abang? Nggak kayak kalian bisa kawin lagi 4, 5 lagi supaya banyak nanti lahir anak 2, 3, 4 Islam gitu. Udah Kami nggak mau gini, seperti itu, Bang. sudah lama. Biarlah kami tetap mayoritas. Apa? Kamu tadi panas ke mualaf. Berani kamu debat dengan mualaf ini? Siapa? Si Mualaf. Iya, berani debat. Mana coba. Jangan diundang orang. Oke, tema apa yang kamu kuasai? Tema apa yang kamu kuasai? Jangan panas. Ini aja dulu Dari Adi. tadi kita- Tentang perceraian ini saja dulu Nah, Adi. ya, oke, lanjut. Pakai dalil ya. Orang yang paling buruk
ya, orang yang paling buruk doanya adalah orang Kristen. Iya, jangan ketawa, santai. Kau malah Ketika orang Kristen mengadakan perceraian di antara rumah tangganya, lalu di masing-masing mereka ingin menikah, ya, tapi salah satu dari mereka kalau belum ada kematian, lalu mereka paksakan untuk menikah, maka gereja pun tidak akan ada yang mau menikahkan. Bahkan itu akan dianggap berzina. Nah, solusi bagi kekristenan, maka dia selalu dari pasangannya, masing-masing dari pasangannya, dia akan berdoa menyerahkan mantan suaminya ataupun istrinya kepada iblis dengan nama Yesus agar lekas mati, agar dia dapat lekas menikah lagi. Itu fakta. Ya, jadi brother, tidak usah ngomong ke hulu ke hilir kalau Anda sendiri menutupi kebenaran yang ada di dalam Kristen itu menjadi sebuah fakta. Orang Kristen ketika berdoa pasti menginginkan orang yang menghalang-halanginya itu untuk diserahkan kepada iblis dengan nama Yesus agar lekas mati. Oke, silakan. Kau mualaf hebat kali kau ya. Kau bilang tadi dimusuhi Muslim Indonesia nih. Aku nanti kulibas kau nanti. Tengoklah. Brother, Tadi pula sekarang kira-kira pernah ada tidak negara Muslim membinasakan atau membumi hanguskan negara-negara Kristen? Pernah ada tidak? Tapi kalau negara-negara Kristen membumi hanguskan negara-negara Muslim, hari ini pun masih ada bekasnya dan masih berlanjut hingga detik ini. Karena kalian bertujuan ingin mendirikan Solomon Temple sebagaimana orang Yahudi mendirikan Solomon Temple. Yang kalian meyakini bahwasanya yang akan berduduk di atas tahta itu adalah Yesus. Nah, di tahta Daud itu. Nah, sekarang tidak usahlah begono begini. Kita bahas apa yang mau dibahas. Silakan. Kalau kau bisa menang denganku masalah debat apa saja tentang kekristenan ataupun ideologinya dan juga pengajarannya, kalau aku sampai kalah dengan kau, aku akan menyerahkan nyawaku untuk kau. Kau penjual kepadaku kalau memang kau bisa menang. ngeri kali kau mualaf wah. Weh, Islam itu tegas. Islam itu tegas. Taruhannya puang. Sudah bantah saja, coba jangan curhat, silakan. Silakan. Kalau Aki Handi masih lembut-lembut, kalau Aki Handi masih lembut-lembut, masih menghargai, saya juga menghargai antum, tapi dengan cara saya sendiri. Kalau Aki Handi memang orangnya lembut. Oke, silakan. Tanggapi. Kamu dulu Kristen mualaf. Jadi kenapa? Kenapa topiknya ke situ sih? Ini aku tanya namanya kan mualaf. Ya tentu lah. Pasti Kristen dulu lah namanya mualaf. Gimana sih pertanyaannya? Oh, jangan abang jawab. Abang ini ada saya. Orang yang ditanya dia menjawab. Ya nggak usah ditanya namanya mualaf ya mantan Kristen bang. Kan ada tertulis itu makanya aku tanya. Nanti aku kejablosan gitu loh. Sekarang masuk ke topik aja. Mualaf. Iya, bantah saja apa yang saya sampaikan tadi, apa yang menjadi narasi Anda saya sambung, ya kan? Saya menyambung narasi Aki Handi tadi. Silahkan Anda bantah, apakah itu benar atau tidaknya? Itu tergantung nanti apa yang menjadi narasi Anda, lalu kita tinjau ke lapangan, benar tidaknya kan begitu. Oke, silakan. Ya jangan sampai nyawa taruhannya lah mualaf. Aduh, Anda ini kayak mana ya? Aduh, jadi takut aku bah. Ya, taruhannya pun. Ini kok nggak ke topik sih? Silakan ke topik aja. Apa topiknya? Udah lupa dari tadi. Panjang kali pun si Malap ngomong. Saya kasih topiknya ya. Yang mudah aja nih. Iya, topiknya ya. Gitu. Saya kasih topik Anda berdua ya. Tapi pakai data, pakai Bible, pakai data. Topiknya ya. Coba. Kenapa Yesus Tuhan gitu? Ya itulah topiknya kalau kau mau kau kuasai itu silakan. Dulu baru dikasih topik. Udah tadi itu. Tadi udah. Nah, silakan dilanjut. Lanjut laki-laki yang lain. Lanjut laki-laki yang lain. Bukan level saya ini, takut dia. Apa enggak level? Mualaf belum apa udah takut. Kami dari tadi sini ngomong gak ada yang seperti kau. Sampai beko lagi turun tangan. Kau baru segitu udah takut. Kami tadi sampai beko lagi, Yesus duduk di depan. Ada lagi super beko tadi babi. Udah begitu udah keok. Aduh. Karena aku tidak ada ngomong kotor loh brother tadi.
Gak ada Ini ngomong kotor di sini. curhat Ini melulu ini. perumpamaan. Coba Kristen yang lain, yang pinter, Kristen yang di bawah, silakan. Aku aja cukup melayani kalian di sini. Oke, sekarang pakai tema ya. Coba tema apa yang kamu kuasai? Kita pakai dalil, ayo. Aduh, gawat. Cukup gimana? Kamu dari tadi curhat. Udah bikin lah temanya apa. Ada aja kamu dibangun. Lo yang kamu kuasai Buatlah apa? temanya. Hah? Masa aku yang bikin tema, kamu yang punya rom? Ada aja. Enggak ditawarkan yang kau kuasai supaya kamu gak blunder gitu loh. Semua aku kuasai sampai Woi, dia kuasai. Sampai Baik, ikan jahir baik. pun aku kuasai. Ikan jahir. Begini aja temanya Bang Handik. Temanya siapa penyembah paganisme. Itu tentang pagan. Kristen apa Islam? Yang menganut paganisme. Silakan Ustaz. Ya gimana? Saya dulu? Terserah. Oke. Wah, nantang deh. Wah. Jadi ajaran Kristen dengan ajaran Islam mana yang pagan? Mana yang samawi ya? Jadi kalau pagan itu ciri-cirinya tuh seperti dewa menjelma jadi manusia. Samawi tanda-tandanya Tuhan itu sama langit. Seperti yang disampaikan oleh Yesus, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bapakku di oranos langit. Yang kedua, ciri-cirinya samawi itu Tuhan itu esa. Markus 12:32. Kalau Al-Quran, kul huwallahu ahad. Kalau pagan itu biasanya tiga. Kalau di Arab, Lata, Uzza, Manat. Kalau Mesir, Herus, Osiris, Isis. Di Yunani, Zeus, Hera, Athena. Roma, Jupiter, Juno, Minerva. Pagan Kristen, Bapa, Anak, Roh Kudus. Beda sudah. Yang ketiga, Tuhan samawi itu tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Seperti kata Yesus Yohanes 5:37. Kamu tidak bisa melihatnya. Kalau ajaran pagan, Panjang Tuhan karena kali. menjelma jadi manusia. Karena menjelma jadi manusia kelihatan. Teman-teman yang dijawab, teman-teman yang disangkut, teman-teman siapa? Dengarkan dulu. Orang ini baru orang buat dulu. Aku agak sedikit. Dengarkan dulu. Ini Ustaz Tata. Dengarin selalu Ustaz. Ini lagi opening statement dulu Ustaz Tata. Kamu catat. Habis ini kau lagi yang berbicara gitu loh. Kamu belum selesai opening statementnya. Iya, mau saya pakai dalil. Ya, silakan Ustaz. Biar orang yang menyimak tahu ajaran pagan dengan ajaran samawi itu. Saya pakai ajaran samawi Yesus. Ya, saya bisa sebenarnya tiga-tiganya. Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Tapi saya pinjam satu saja, Yesus. Atau dalam Bible ya. Terus ajaran samawi itu Tuhan tidak mau turun ke dunia. Ya, 2 Tawarin 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Kalau ajaran pagan turun jadi manusia ke bumi. Nah, siapa kira-kira yang pagan ini? Terus Tuhan samawi itu, Tuhan itu kekal, tidak pernah mati, sedetik pun tidak pernah. Kalau pagan pernah mati, kan menjelma jadi manusia. Nanti dia mati, tapi kan 3 hari, tata. Walaupun 3 hari ya mati. Yang namanya Tuhan sedetik pun tidak pernah mati. Jadi kalau ada Tuhan mati 3 hari, terlalu banyak, itu bukan Tuhan. Jadi gitu. Nah sekarang coba, nanti habis menjelaskan kita tanya jawab. Ya, kita buktikan mana yang samawi, mana yang pagan. Silakan, Lomo. Bagaimana Tuhanmu? Silakan. Silakan. Enggak tahu lagi kemana mau ku jawab, Bang. Panjang kali, bingung aku. Oke. Sekarang satu-satu saja. Ya. Panjang kali. Saya paham satu-satu saja. Ceramah aja, Bang. Oke, sekarang satu-satu biar paham. Ajaran samawi itu Tuhan itu Esa satu. Kata Yesus Allah. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa satu. Pertanyaannya, Tuhannya Kristen berapa? satu. Oke, namanya? Yesus. Bapak Tuhan apa bukan? Bapak itu Allah. Sumber bukan Tuhan. dari segala Bukan yang Tuhan ada. Allah itu. Dengar doa aku ngomong, Abang. Nah, Allah kan pertanyaan ini. itu, Bapak itu sumber dari segala yang ada. Pertanyaannya Tuhan juga apa bukan? Tuhan itu gelar loh, Bang. Loh, enggak, saya nanya Bapak itu bukan Tuhan.
Bapak itu bukan Tuhan, itu Oh, Allah. Oke, Bapak oke. itu Allah. Oke, sumber kalau gitu saya dari nanya ke segala Yesus. yang ada. Oke, bandingkan. So, Yesus Bapak itu siapa? Tuhan tahta. Mana dalilnya? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Gimana? Aduh. Abang Nah, saya jadi nanya bodoh, lagi. Abang buat sama Roh kayak Kudus. tadi. Jadi bodoh Roh- abang. Aku Oke. buat. Roh Kudus itu Tuhan apa bukan? Aduh. Loh kok aduh? Dari tadi pun udah itu dibahas-bahas dari pertama tadi. Lah kan ini tema baru ini. Bukan dari pertama tadi udah kami bahas ini. Nah, iya tema baru. Apakah pagan apa samawi ajaranmu itu? Ya pagan lah, Samawi lah, Islam lah, Kristen lah. Kenapa Pak? Menyerah gitu sih. Kayak kali gaya. Dari tadi udah dibahas ini. Oke. Ya pagan, Oke, berarti biar aja orang tuh pagan. Oke, berarti Abang itu mau hanya Islam, biar aja Kristen. abang Muslim. Oke, itu hanya Kristen berarti 3. Berarti bukan samawi ya. Mau kedua. kayak benang bolot abang ini, kayak benang kusut. Lo gimana? Ada berapa Tuhannya? Siapa? Kristen. Satu. Namanya, kata Yesus kan Yesus. Tuhan itu Esa, Bapa. Kalau Tuhannya Yesus Esa yaitu Allah. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Nah, berarti beda ya. Tuhannya Berapa Yesus kali dengan dibilang? Tuhannya Kristen beda. Karena kata Yesus, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau Tuhannya Kristen Yesus. Berarti Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda ya. Oke. Sama lah. Sama. Oke, Tuhannya Yesus apa namanya? Aduh. Jadi kembali ke dasar aku bang buat. Lo gimana coba? Bapak itu, dengar dulu ya bang, dengar berku jelaskan. Ya, coba. Bapak itu sebutannya Allah, sumber dari segala yang ada. Oke. Iya kan bang, sumber dari segala yang ada. Tanpa firman-Nya itu tidak jadi sesuatu yang ada. Bapak Oke. itu berfirman supaya ada. Oke. Tahu apa? Jadi Bapak itu bukan Tunggu Tuhan. dulu biar ku jelaskan. Oke, silakan. Jadi tanpa roh segala sesuatu itu enggak hidup, mati. Sama dengan badan kita ini hidup. Tiga-tiganya ini 3 hakikat, 1 pribadi, baru genap. Makanya Oke. disebut. Oke, berarti Ini Bapak itu tadi udah dibahas ini. Sudah, Abang sudah. Iya, udah makanya. bahas. Ini tema baru ini. Berarti Bapak itu nanti sampai Bapak itu TB, Tuhan apa nanti bukan? lagi ini. Berarti Bapak itu Tuhan apa bukan? Hah? Bapak itu Tuhan apa bukan? Bapak itu bukan Tuhan, Bapak Oke. itu Allah. Oke. Sekarang kamu baca Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Iya. Yesus Berarti- itu kan manusianya. Loh. Bang. Saya ada nanya ke manusianya. Kata Kristen Tuhan yang benar itu satu, yaitu Yesus. Kata Yesus Tuhan yang benar itu Bapa. Mana yang benar? Siapa bilang orang Kristen Tuhan yang benar itu Yesus? Oke, berarti siapa Tuhannya Kristen? Yesus. Oke, kata Yesus. Tuhannya ya, penguasanya. Tuhannya, penguasanya, Kata gurunya, Kristen, nabinya. kata Kristen Tuhan itu Yesus. Kata Yesus Tuhan itu Bapa. Gimana? Aduh. Loh, kok aduh? Abang jadi ini, jadi buat Loh, aku saya jadi pakai bolot. dalil saya. Matius 11:25. Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Aku sebenarnya bang, dari tadi aku Loh. mau ke ayat, tapi aku sekarang nggak di rumah aku Lah lagi. makanya percuma, kamu udah ngerti Bible. Oke, sekarang Tapi aku, Tuhannya. Oke, intinya walaupun aku nggak intinya pernah, Tuhannya artinya Yesus dengan Tuhannya Kristen beda. sama. Oke, kalau sama, kata Yesus Tuhan yang benar Bapa, kata Kristen Tuhan itu siapa? Kata Yesus Tuhan yang benar itu Bapa. Ya. Lanjut. Matius 11:25. Terus Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Nah, itu kan beda kan? Gimana coba? Di sini Gimana? rahasia. Dengar dulu bang. Di Udah sini rahasia, udah dijawab. Aduh. Gimana sih? Apanya rahasia? Sekarang tema kedua. Kata Yesus, Tuhan itu belum tidak bisa selesai, dilihat. udah dipakai 2. Oke, sekarang kata Yesus Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Tuhannya Kristen kan Yesus. Yesus itu bisa dilihat apa enggak?
Bukan dibilang Yesus Tuhan itu nggak bisa dilihat. Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapak Beda itu Tuhan. Tuhan, dengar dulu Bang. Beda Tuhan, beda Allah. Beda Tuhan, beda Oke. Bapa. Bapak dengan Allah itu sama apa beda? Kalau Bapa itu sumber segala yang ada. Saya Sumber, nanya. tahu ada sumber. Saya nanya, Dengar dulu sebentar. Dengar dulu biar Iya, jangan silakan, linggung silakan. apa. Iya, Dengar dulu silakan. sebentar. Ku bikin dulu perumpamaan sih. Di barak minyak, Bang, minyak di dalam drum. Minyak di dalam drum. Jadi drum ini sumbernya ada minyak di dalam. Udah. Jadi untuk mengeluarkan minyak itu dari dalam pasti ada corong, malah pasti curhat ada ke- selang gitu. Kira-kira begitulah. Jadi yang tiga-tiga ini harus Apa kerja sama, hubungannya Bang. ketuhanan dengan BBM? Ini kan aku tadi udah bilang pakai perumpamaan biar abang Nggak usah paham. perumpamaan, pakai dalil. Pakai Jadi dalil. begitulah firman Tuhan itu, begitulah Bapak itu. Bapak itu Wong cuma sumber- ketuhanan lari ke BBM. Langsung pakai dalil. Oke, sekarang saya nanya. Bapak dengan Allah itu sama apa beda? sama. Ya sudah, berarti Tuhannya Yesus Allah Bapa. Tuhannya Kristen Yesus. Kan gitu kan? Aduh. Loh kok aduh? Wong saya Abang pakai nggak dalil. abang yang nggak memahami sebenarnya. Tapi udah. Nah, oke. udah mendekati, Kalau udah saya tidak mendekati paham, gitu kamu loh. jelaskan Udah- pakai dalil. Coba udah pakai dalil. hampir-hampir abang. Dengar dulu, udah hampir-hampir abang memang memahami, udah hampir sedikit lagi nya. Kalau abang paham sedikit lagi, udah ngerti. Oh, udah gitunya abang. Sebenarnya Iya, udah makanya hampir kenapa memahami. saya tidak mentuhankan Yesus? Karena saya paham ajaran Yesus. Apalah ajaran Yesus coba? Oke, ajaran Yesus itu mentuhankan Tuhan itu satu, yaitu Allah. Iya. Nah, kalau Kristen Tuhannya siapa? Coba dulu bilang dulu apa ajaran Yesus. Nah, ajaran Yesus menyembah Allah. Ah, Terus, kalau Kristen menyembah siapa? itu aja. Iya, terus Yesus mengaku utusannya Allah untuk Israel. Ah, terus itu aja. Mengaku nabi lagi dia. Aku bilang apa ajaran Yesus? Nabi lagi. Apa ajaran Yesus itu yang abang? Ajaran Yesus tauhid. Satu, mentuhankan satu Tuhan. Ah, ya. Kalau ajaran Kristen, Baru apa lagi? ya udah itu ajaran inti itu. Satu aja ajarannya. Ya terus, menurut Kristen ajaran Yesus itu Trinitas apa tauhid apa satu? Ayo, satu-satu dulu bahas ayo. Satu aja ajarannya abang tahu. Iya kita satu-satu dulu kupas. Jadi kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, itu nomor 2. Pertama kasihilah Tuhan Allahmu. Iya. Lalu manusia. Nah sekarang kalau Kristen kasihilah Tuhan Yesusmu kan beda kan? Kata Yesus kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau Kristen, Mana ada orang Kristen bilang oke sekarang kalau Kristen kasihilah Tuhan siapa? Tuhan Hah? Allah. Hah? Tuhan Allahmu. Lah Allah. Bukan. Katanya Tuhannya Yesus katanya. Iya. Loh. Kan orang Kristen Ya, diskusi modal ngeyel aja nih. Aduh, gini mau diskusi. sekarang gini loh bang. Nah. Sekarang aku tanya dulu, aku yang bodoh atau abang yang bodoh? Ya kamu udah punya dalil loh. Hah? Bang, lo mau Ustaz Tata baca dalil. Data, Anda Nah, tidak punya data. Itu sekarang berbeda, gini Bang. ya. Kok aneh kata Kristen Tuhan yang benar itu Yesus. Tapi ajaran Yesus ya kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan kasihilah aku Yesus. Kan beda berarti kan Yesus dengan Kristen berarti. Kata Kristen Tuhan Yesus, apa aja maksud abang ini? Oke, sekarang berarti Tuhannya Kristen itu siapa yang benar? Tuhan kami Yesus Kristus. Oke, berarti Bapak bukan Tuhan. Bapak itu Allah, Loh, sumber dari katanya segala loh, yang ada. wong kata Yesus Dari dalam tadi Markus. muter-muter abang di situ. Ya makanya saya itu ingin meluruskan bahwa Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda. Ketika saya Sama. tanya ke Kristen, Allah itu, Bapa itu Tuhan apa bukan? Kata Kristen, bukan. Kata Yesus, Tuhan. Lo gimana sih? Yang benar ini yang mana? Yang sesat ini Yesus apa Kristen? Kata Yesus Tuhan yang benar Bapa.
Kata Kristen Tuhan yang benar Yesus. Pertanyaannya, yang sesat ini Kristen apa Yesus? Suka pula bang. Bingung aku David kau pun. Nah sekarang gini coba, kan tadi saya nanya nih. Suka mula bilang Ya, bilang kan mula. tadi saya nanya, Tuhannya Kristen siapa? Kata abang Yesus. Iya. Kata Yesus, Tuhannya kamu siapa Yesus? Bapak. Matius 11:25. Pertanyaannya, yang sesat siapa ini? Yesus apa Kristen? Terserahlah, suka-suka pula. Aduh, Bukan berarti aku kalah ya. Bukan berarti aku kalah, nanti aku terpancing. Ya kalau menang emosi ayo gitu loh. dilanjut. Babak keduanya. Karena abang ku tengok udah melenceng sedikit gitu. Abang mau cari menang, aku nggak menang pun nggak apa-apa loh bang. Loh, Tapi abang jangan nangis. kalahnya itu udah peduli saya mau kalah mau menang udah peduli. Yang penting berdalil. Makanya Ya, kata karena- orang itu karena yang penting- direbut- yang kita rebut di penting sini- pakai yang kita dalil rebut bos di sini nggak senggol ada, dong. Bang. Kamu pernah dengar nggak di TikTok itu? Yang penting berdalil bos, senggol dong kan gitu. Tahu, itu baru betul. Aduh. Iya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Aku jempol lah kalian masalah kita luar biasa lah memang Muslim ini masalah kita. Iya iyalah kamu diskusi nggak pakai data kok, modal ngeyel doang. Anak Medan ini kalah, Wak, ya kan? Hah? Jadi izin dulu teman-temannya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa sesuai dengan dalil Tuhannya Yesus dengan Kristen berbeda. Yesus mengatakan Tuhan itu adalah Bapa. Kristen Tuhannya itu Yesus. Nah, tentunya ini ada perbedaan. Dikatakan pagan. Pagan itu siapa? Kristen. Ya, selesai. Kalau Anda mau kabur silakan. Jangan kabur, nggak ada mainan. Bro, Oke, siap. Ini ada di bawah ini, Bang Andik. tar dulu satu kali dia. Bro, waktu Yesus ada di muka bumi itu, waktu dia berdoa kepada siapa, bro? Siapa? Yesus dia ada di bumi nih. Dia berdoa kepada siapa? Pada Bapa. Yang mana yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Yesus Tuhan, Bapa beda loh. Jadi Tuhan berdoa kepada siapa? Pada Bapa. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Pada Bapa, bukan pada Ya Tuhan. Tuhan berdoa kepada Bapa. Iya. Bapa itu siapa? Hah? Kenapa? Bapa itu siapa? Allah. Oh jadi Tuhan berdoa kepada Allah. Sumber dari segala yang ada. Oke, jadi Tuhanmu namanya Yesus Ya. berdoa kepada Sang Pencipta. Ya. Oke, udah jelas ya. Ada yang salah nggak? Menurut kamu benar karena akalmu kan mati. Nggak apa-apa, akal mati kan memang Kalau nggak benar. ada yang salah kenapa diprotes? Ikuti aja. Masuk Kristen Iya. aja lah bang. Masuk Kristen aja lah bang, berbijak abang. Ya saya bijak loh, artinya akalmu memang artinya apa? Tuhan itu berdoa kepada Allah kan gitu ya. Iya. Berarti Tuhan ini membutuhkan pertolongan, betul? Bang, Tuhan itu gelar loh bang. Dari Iya, tadi Yesus ini kan aja, Tuhan. Bu, dari tadi Iya, kita gelar itu gelar lagi. Aha. Apa arti Tuhan menurut Anda? Arti Tuhan apa? Hah? Tuhan itu artinya apa? Penguasa. Mana ada Tuhan penguasa artinya? Loh. Tuhan itu penguasa. Atau loh, Bang. saya langsung berikut jawaban sekaligus diselingi pertanyaan. Tuhan itu disembah atau tidak? Kenapa? Tuhan itu disembah atau tidak? Tuhan itu disembah lah. Disembah. Berarti Yesus disembah. Iya. Kalau Bapa itu disembah enggak? Disembah. Disembah. Berarti Tuhan yang Anda sembah itu menyembah juga kepada Bapa di surga, betul? Aduh. Jangan kok adu lagi. Gawat. Yesus itu Tuhan Abang ini kamu. bikin aku kacau balau. Yesus itu Tuhan kamu, tapi dia juga menyembah. Kau bang buat. Jadi kau sembah Iya. Tuhan, kau sembah Tuhan yang menyembah, betul? Kayak makan tempe dua Ya kau udah. bang buat. Iya betul. Ya, kau selesai. Jangan merajuk lah bang. Lo kok merajuk? Baru aku yang dihadapi udah merajuk. Berapa kalian di sini coba? Aku sendiri. Tuhan itu disembah. Sedangkan Tuhan yang kau sembah itu adalah menyembah juga. Jadi Tuhan yang kau sembah menyembah juga kepada Bapa di surga, kan begitu. Oke? Ada nggak orang Kristen di bawah ini? Tolong dulu aku, kenapa? Aku nggak lagi bawa Alkitab ini. Aku lagi di apa ini?
Gak ada satu mas orang Kristen dari tadi pun. Tolong pelampung. Aduh. Suara saya kenapa overload? Lagi Begini, diapa ini, brother. kalau diperkosa gue ini. Brother, begini, brother Lomo, Lek Lomo. Dari tadi aku Lek Lomo, begini Lek Lomo. Berdebat itu jangan dianggap, jangan tertawa. Saya ngomong dulu. Berdebat itu jangan dianggap bahwasanya lawan debat itu musuh. Berdebat itu anggap bahwasanya dalam dialektika ini perdebatan ini seni. Jadi dijadikan ajang silaturahmi. Jadi tidak ada kalah menang sebenarnya. Hanya saja yang menilai itu memang ya netizen, penonton. Jadi jangan batasi. Nah, persoalan narasi itu mesti Lek Salomo untuk kemudian ya itu dikuasai dulu. Kalau masih ada imbangnya di kitab Kristen itu ada, jangan coba-coba bawa narasi-narasi yang sifatnya tendensi untuk menghinakan, jangan, supaya tidak mengenai diri kita sendiri itu. Jadi itu saja sih pesan saya Lek Lomo. Kalau saya ini keras, saya memang begitu. Kalau saya ngomongnya pelan, saya gagap. Saya tidak bisa seperti akhi-akhi yang lain, saudara-saudara saya yang lain. Saya kalau ngomong memang harus keras sambil jalan sana jalan kemari supaya saya tidak gagap. Saya rasa itu saja. Silakan akhi Handi atau akhi Tata atau akhi yang lain. Mantap. Dari tadi aku nggak ada merasaku dimusuhi di sini kok. Nggak nyaman aku di sini. Nggak ada merasa diapain. Bang Lomo. Oke, Bang. Aku nanya Bang Lomo. Aku nanya ya. Oke. Menurut Anda Yesus